Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pianaung, NIM 22012019, kelas 4A KBG. Saya akan mempresentasikan tentang materi entrepreneurship. Dimulai dengan wirausaha. Entrepreneurship atau kewirausahaan adalah suatu proses penerapan inovasi dan kreativitas dalam menciptakan sesuatu yang berbeda dan memiliki nilai serta kemampuan menghadapi tantangan hidup dengan cara melihat peluang dari berbagai risiko dan ketidakpastian demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan. Dalam bahasa Indonesia, entrepreneurship diterjemahkan sebagai kewirausahaan, sedangkan entrepreneur diterjemahkan sebagai wirausaha atau wira swasta. Entrepreneurship adalah kemampuan dalam berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan sebagai dasar, sumber daya, tenaga penggerak, tujuan siasat, kiat dan proses dalam menghadapi tantangan hidup. Yang kedua, mengembangkan sikap wirausaha. Pertama, fokus dan kembangkan disiplin diri. Semua kesuksesan baik dalam bisnis dan kehidupan pada umumnya adalah karena fokus dan kegigihan untuk tetap bertahan dan berjuang ketika dihadapkan berbagai tantangan dan kegagalan. Tanpa fokus, kita akan kehilangan orientasi dan membuat kita mudah beralih dari sasaran yang sedang kita tuju. Secara sederhana, fokus berarti konsentrasi pada suatu titik atau pusat perhatian. Dengan tidak mengalami jatuh bangun dan kegagalan, seseorang tidak dapat menjadi wirausaha sejati. Yang kedua, manfaat kekuatan pikiran. Salah satu rahasia kesuksesan para pemimpin bisnis adalah kedisiplinan mereka untuk senantiasa memfisihkan waktu setiap hari untuk memasuki keheningan, baik melalui meditasi, pernafasan dalam maupun sekedar duduk sendiri dan melakukan kontemplasi. Mereka selalu berusaha memasuki alam pikiran bawah sadar sebagai sumber kekuatan. Yang ketiga, belajar berubah dan berkembang. Untuk menjadi seorang wirausaha yang sukses, tidak ada hal yang lebih penting dari kemauan dan kemampuan kita untuk terus-menerus belajar dan membangun kreativitas dari apa yang kita pelajari setiap saat. Jenis-jenis usaha. Pertama, jenis usaha produksi. Usaha produksi melibatkan proses pembuatan produk dari bahan mentah menjadi barang jadi. Ini mencakup tahap desain produk, pencarian bahan mentah berkualitas, dan perorganisasian proses produksi secara efisien. Yang kedua, jenis usaha distribusi. Bisnis distribusi terlibat dalam kegiatan pengantaran barang dari produsen ke konsumen akhir. Ini mencakup segmen retail, grosir, dan e-commerce. Hal utama dalam usaha ini adalah memiliki logistik yang efisien, manajemen persediaan, dan hubungan baik dengan produsen serta konsumen. Ketiga, jenis usaha jasa. Bidang usaha selanjutnya adalah usaha jasa, yakni jenis usaha yang fokus menyediakan layanan kepada pelanggan yang membutuhkan solusi untuk masalah tertentu. Sehingga kualitas layanan, kepuasan pelanggan, biaya operasional, tarif layanan, dan pengelolaan keuangan adalah faktor penting dalam bisnis ini. Keempat, bidang usaha perdagangan. Jika ada usaha jasa, maka ada juga usaha dagang, yakni bidang usaha yang fokus pada kegiatan transaksi jual beli sebuah produk tanpa harus melakukan proses produksi terlebih dahulu. Kelima, bidang usaha pertambangan. Selanjutnya adalah usaha yang memanfaatkan sumber daya bisnis penambahan, baik penambahan energi seperti gas, minyak, hingga sumber daya mineral seperti batu bara, emas, dan sejenisnya. Selanjutnya, peran wirausaha. Peran wirausaha pertama adalah untuk mengurangi terjadinya kesenjangan ekonomi. Masyarakat yang menganggur bisa langsung melamar pekerjaan karena lapangan pekerjaan telah tersedia. Dengan bekerja di sebuah instansi, maka masyarakat akan mendapatkan tunjangan. Tunjangan tersebut dapat mengurangi terjadinya kesenjangan ekonomi. Jadi, tidak akan ada lagi sekat antara orang kaya dengan orang kurang mampu. Kesenjangan ini bisa terjadi karena adanya perbedaan status sosial berdasarkan kekayaan, kekuasaan, pribadi, dan usia.
Oleh karena itu, apabila masyarakat mendapatkan pekerjaan, maka kesenjangan ekonomi akan berkurang. Tidak ada lagi masyarakat yang minder atau malu karena belum mendapatkan pekerjaan. Itulah mengapa peran wirausaha sangat dibutuhkan dalam perekonomian. Bentuk-bentuk wirausaha. Pertama, wirausaha muda. Orang-orang muda mulai mengambil bagian dalam memulai bisnis, yang didorong oleh kekecewaan terhadap prospek dalam perusahaan tempatnya bekerja, dan keinginan untuk memiliki peluang menentukan nasib sendiri. Yang kedua, wirausaha perempuan. Kaum perempuan ikut ambil bagian dalam dunia wirausaha karena mengalami diskriminasi di tempat kerja. Kaum perempuan menyadari bahwa cara terbaik untuk menembus hambatan-hambatan yang tidak kelihatan dan menghambat karir seseorang perempuan untuk mencapai ke puncak organisasi adalah memulai bisnis sendiri. Ketiga, wirausaha minoritas. Segmen populasi bisnis kecil yang juga berkembang dengan cepat adalah perusahaan yang dimiliki oleh kaum minoritas. Alasan kaum minoritas memulai wirausaha adalah karena diskriminasi sama halnya dengan wirausahawan perempuan. Bisnis kaum minoritas terus mengalami kemajuan dan bahkan keberhasilannya terus meningkat. Selanjutnya, wirausaha imigran. Kaum imigran saat ini datang ke suatu negara dengan pendidikan dan pengalaman yang lebih baik daripada penduduk lokal. Kaum imigran ini menjadi wirausahawan di negeri orang dengan berbekal dedikasi dan keinginan untuk berhasil meraih sukses di bidang bisnis yang dijalani. Wirausaha paruh waktu bisnis adalah pintu masuk yang umum untuk menjadi wirausahawan. Para wirausahawan paruh waktu mendapatkan yang terbaik dari kedua dunianya, yaitu dapat masuk ke dalam bisnis tanpa mengorbankan pendapatan sendiri dan fasilitas tetap dari bekerja. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.